mendengarkan guru, mau mengerjakan tugas-tugasnya dan semuanya itu seperti itu. Baik, di kesempatan ini di daurah takwiyah ini kita tahu sendiri semua setelah kemarin kita mempelajari beberapa dasar-dasar ya. Kenapa dikatakan daurah takwiyah kemarin seperti yang disampaikan, takwiyah itu memperkuat. Dan yang disampaikan 3 hari ini adalah ilmu-ilmu terapan yang pasti anak-anak pesantren itu pasti punya keistimewaan di sini. Jadi tidak semua orang punya keistimewaan yang benar-benar diberikan kepada anak pesantren. Seperti kemarin tata cara wudhu, nanti haji dan umroh, ada ini ilmu faraid, nanti pengurusan jenazah dan seterusnya, akhlak dan seterusnya. Ya, jadi suatu saat saya yakin ya, dari salah satu dari antum semua ini nanti akan menguasai dari di antara ilmu ini. Mungkin nanti ada yang pintar faraid ya. Ini secara umum ini hanya penyampaian. Tapi saya yakin ini jadi kunci ya, kunci antum semua bisa memahami ilmu syar'i. Atau nanti ada yang bisa mengurus jenazah. Jadi bahasanya kayak tukang, sebenarnya bukan tukang ya. Ya nanti kalian tahu sendiri, nggak setiap orang itu bisa ngurusin jenazah ya. Jadi ketika antum bisa menguasainya, pasti nanti antum dibutuhkan. Akhirnya banyak relasi atau intinya apa? Bisa memberikan manfaat dan seterusnya. Baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang ilmu faraid. Ini juga sama, ilmu faraid adalah ilmu yang sangat jarang orang mau mempelajarinya, ya. Walaupun sebenarnya ini juga kelas 12 ya, atau yang persiapan mau ke luar negeri nanti ke Mesir atau Yaman dan seterusnya itu juga mempelajari ini. Jadi sebenarnya bagi nanti kelas 12 ini sebagai murojaah ya. Kalian sebenarnya sudah pernah diajar oleh Ustadz Ridwan dan alhamdulillah sangat baik sekali dalam penyampaian dan antum insya Allah sebagian juga sudah paham banyak banget dari tentang ilmu faraid ini. Bagi kelas 10 dan kelas 11 mohon sangat lebih diperhatikan. Maksudnya adalah ini sebagai dasar agar nanti ketika kelas 12 nanti bisa lebih mudah lagi mencerna. Oh, saya udah pernah Ustadz Faiz menyebutkan kayak gini nanti. Oh, nanti Ustadz Ridwan atau Ustadz siapa yang akan mengajar agar lebih mudah lagi, alhamdulillah. Ilmu faraid, kenapa dikatakan faraid? Faraid itu adalah fardu. Fardu itu adalah wajib. Nah, jadi maksudnya adalah ilmu yang wajib diterapkan ketika mayit meninggal. Ya, namanya mayit dah meninggal ya. Seorang meninggal ya. Seseorang meninggal ya. Kalian sudah tahu banyak juga atau mungkin beberapa orang mengalaminya tentang tentang orang yang ditinggalkan ya. Jadi orang yang meninggal dia akan meninggalkan pertama pasti harta ya. Maka ini wajib diberikan. Pada dasarnya wajib, tapi penghitungannya nanti ada beberapa masalah, ada perselisihan ya. Sebelum kita menghitung kita harus tahu dulu ilmu faraid itu adalah dibagi menjadi 5 tahapan dulu. Kita paham 5 tahapan dulu. Nanti seperti biasa nanti akan ada kuis ya atau ada pertanyaan. Nanti pertanyaan ini muncul dari sini ya. Pertama rukun, kita harus tahu rukunnya. Yang wajib itu apa saja? Syaratnya apa saja? Sebabnya apa saja? Penghalangnya apa saja? Baru pembagiannya. Jadi sebelum menghitung tahu dulu rukun, syarat, sebab, penghalang. Nah, di sini mungkin agak panjang ya sebelum kita masuk ke pembagian. Ya, nanti peta konsepnya seperti ini. Pengertiannya apa dulu, waris di zaman jahiliyah seperti apa, keutamaan faraid, dalilnya, apa yang harus dibagikan dulu, rukun, syarat, sebab, penghalang, ahli waris, hijab mahjub, baru penghitungan waris. Ya. Kita masuk dulu kata warosa, ilmu waris.
atau tadi faraid sebenarnya ya, tapi kita masuk ke waris saja. Waris adalah dari kata warosa, yaitu menerima harta. Harta peninggalan orang yang telah meninggal dan kemudian dibagikan pada ahli warisnya. Ini sebenarnya ilmu ini juga mengingatkan kita tentang kematian. Ya, kalian tahu sendiri akhir-akhir ini di tahun ini kita banyak kehilangan seseorang mungkin yang kita cintai, bahkan mungkin keluarga kalian. Ya, sebenarnya ilmu ini sebenarnya untuk mengingat mati sebenarnya. Cuman orang tuh kayaknya mikirnya ilmu waris itu alah mikirin duit. Alah hitung duit, dihitung-hitung dunia. Nah, enggak ya. Jadi sebenarnya lebih ke mempersiapkan diri. Ya. Apa yang ingin kita tinggalkan sebenarnya, ya. Warisan itu sebenarnya enggak harus berupa uang. Tapi lebih ke manfaat. Ya. Bisa saja ya suatu saat ya enggak ada yang tahu. Kita tahu sendiri, mungkin di teman-teman kalian ada yang meninggal, atau mungkin kalian sendiri, atau mungkin saya, dan seterusnya. Jadi ininya ilmu ini adalah ilmu untuk bagaimana kita mengingat mati. Nanti ketika mati apa yang saya tinggalkan? Apakah hanya harta? Kalau harta nanti jadi rebutan, harta itu habis. Tapi kalau amal, ilmu, wakaf, nah itu nanti juga bisa. Tapi lebih di sini agar orang tahu dulu haknya. Hak seseorang itu harus tetap diberikan. Nah, seperti itu. Ilmu yang membahas harta waris disebut ilmu faraid. Kita flashback dulu. Dulu di zaman jahiliyah, waris itu seperti apa? Apakah sekarang pun zaman jahiliyah juga ketika kita tidak menerapkan ilmu waris? Nah, kalau di zaman jahiliyah lebih kejam ya. Insya Allah kita tidak kembali ke zaman ini. Yaitu apa? Keturunan yang ditentukan saja. Jadi kalau zaman dulu kalau bagi duit bukan adil ya, tapi lebih ke zalim. Kalau sekarang adil memang harus sama rata, tapi tidak kurang tepat, tetap kurang tepat. Jadi syariat sudah ngasih tahu bagiannya laki-laki berapa, perempuan berapa. Adilnya syariat menurut adilnya logika itu sangat jauh. Jadi kalian harus paham. Jangan sampai kalian nanti pulang-pulang malahan menentang ilmu waris. Ilmu waris nggak adil. Pertama mungkin perempuan ya. Saya kan kerja, saya sudah bisa kerja. Perempuan juga sekarang bisa kuliah. Namanya kuliah kan butuh uang banyak. Kenapa saya dapat separuh doang? Nah, jadi itu sudah pemikiran, logika, dan nafsu. Atau lebih ke tamak. Ya. Karena kalau kita paham takdir Allah, kita itu akan menerima apa saja. Ya, kalau kita paham takdir Allah. Jadi kalau ada orang yang selalu menggugat atau tidak terima atas pembagian warisnya, ya itu berarti salah satunya dia punya ciri-ciri seperti itu. Tapi kalau dulu zaman jahiliyah tidak. Hanya laki-laki yang kuat berperang saja. Perempuan, anak-anak tidak berhak mendapat warisan. Nah itu kalau ini lebih ke zalim jelas. Ini lebih ke ketidakadilan ya. Atau ada anak angkat malah dapat. Atau perjanjian atau sumpah. Nanti tiba-tiba dia punya utang. Saya sumpah pokoknya nanti uang saya buat orang yang berhutang dan seterusnya yang diutangi tersebut. Berikutnya keutamaan faraid. Nah, ini bagi antum nanti suatu saat saya yakin salah satu dari antum nanti akan menjadi orang yang ahli dalam menghitung waris. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini saya rasakan sendiri. Alhamdulillah beberapa tahun ini banyak dibutuhkan ya. Alhamdulillah pernah mengisi seminar tentang ilmu waris ini 1 hari ya. Materinya sebenarnya ini juga ya. Atau sering ditanya-tanya, bahasanya jadi konsultan ya. Jadi sekarang bahkan ada kantornya ya. Kalau mau dibikin ya. Kalau saya yang tahu tuh ada beberapa ustadz bikin kantor konsultan waris. Masya Allah. Jadi orang-orang yang butuh tinggal datang ke sana nanti ngitung ya mungkin dapat bagian berapa gitu kan karena ini ilmu gitu kan bukan dari sisi dia menjual tapi dari sisi profesionalitasnya. Makanya dikatakan sini ta'allamul faraida wa 'allimuhan nas. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah faraid dan ajarkan kepada manusia. Dan alhamdulillah saya sendiri atas izin Allah telah mempraktekkan hadis ini. Ya, ketika saya mengajarkan berarti saya sudah belajar dan saya sudah mengajarkannya kepada banyak orang alhamdulillah.
Kalian pun sama nanti ketika dengar hadis ini, insya Allah di antara kalian, ya nggak mungkin semuanya ya, saya yakin nggak mungkin semuanya. Ada yang pasti alah waris gitu-gitu doang, tinggal apa namanya, sekarang banyak kalkulator, hitung aja, ngikutin aja, gak usah di ini, nah, ya masing-masing. Jadi kalian sudah tahu namanya belajar di SMA itu intinya adalah kita bisa menghargai pembelajaran. Walaupun kita nggak suka ya, kita ikutin dulu, tapi kalau yang lebih suka itu adalah dimaksimalkan. Bahkan keutamaannya dikatakan di sini fa'innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Ini tuh separohnya ilmu. Jadi kenapa umat Islam itu butuh harta yang banyak? Seharusnya ya. Sebagian orang kan sekarang mengatakan, orang Islam kan cukup hanya hanya penting ibadah, nggak usah ngurusin dunia, kata siapa? Ya, karena dengan harta ini kita bisa ibadah malahan. Ya termasuk saya. Saya mengajar itu ya pasti cari uang. Ya, bahasanya untuk apa? Pertama untuk keluarga saya ibadah, agar saya bisa ibadah dan seterusnya. Makanya perlu dengan uang. Nah, dari farwat ini kan ilmu uang. Jadinya kalau orang-orang udah dapat uang, nah seharusnya dialokasikan kepada sesuatu yang bermanfaat, ibadah. Tapi jangan sampai uang ini pisau bermata dua gitu bahasanya. Bisa untuk kejahatan, bisa untuk kebaikan. Dan nanti ilmu ini akan dilupakan. Ya, kita lihat sendiri. Zaman dulu tuh namanya Rasul, para sahabat, seorang tuh kayak namanya dengan ilmu faraid itu udah pasti semua orang tahu ya, para sahabat. Lama-lama dilupakan. Apalagi orang yang liberal ya, tadi yang mengatakan ilmu faraid itu udah enggak relevan, udah basi. Bahasanya seperti itu. Biasanya orang-orang liberal itu. Kita punya hukum sendiri yaitu keadilan, emansipasi. Perempuan itu harus sama karena sama-sama kerja. Zaman dulu zamannya Rasul perempuan tuh di rumah aja ya, makanya dapatnya sedikit. Nah, dan seterusnya itu nanti kalian pasti akan mendengar ya. Kalian akan mendengar ocehan-ocehan seperti itu dari orang-orang liberal biasanya. Nah, akhirnya dilupakan. Orang tidak memikirkan lagi tentang ilmu waris. Makanya dikatakan di situ awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ini salah satu ilmu yang akan dicabut. Ya. Lama-lama hilang. Orang nanti seakan-akan nggak butuh. Ya mungkin alhamdulillah di zaman sekarang masih ini termasuk ciri-ciri hilang kayak gini nih. Di zaman saya SMA itu ilmu waris diajarkan di kelas 11 atau kelas 10, intinya wajib ya. Wajib pasti ada. Tapi sekarang kita lihat ya. Sekarang di jenjang SMA sudah jarang. Dan baru tahun kali ini ya SMA Rahmaniyah ngasih pembelajaran ilmu faraid bagi kelas 12 ya. Kalian pasti tahu sendiri ya. Jadi nggak masuk ke kurikulum. Jadi seakan-akan nggak penting, ini dulu deh, ujiannya dulu deh. Ini kan materi-materi nanti bisa dikerjakan nanti. Ya. Kalau dulu di pesantren-pesantren, ya ilmu waris itu bahkan mungkin SMP itu udah dikasih. Jadi intinya termasuk pelajaran wajib bagi pesantren atau sekolah Islam. Tapi kalau kita lihat sekarang di Depak terutama di MTS atau MA atau SMA Islam belum tentu ditemukan. Ya, jadi masya Allah kita termasuk yang bersyukur bisa pertama menerapkan hadis Nabi Muhammad SAW yaitu mempelajari ilmu faraid. Berikutnya dalilnya. Maksud dalil ini hanya sebagai pengetahuan saja. Mana dasar ilmu faraid itu adalah Al-Quran, hadis, ijma para sahabat. Jadi nanti suatu saat kalian kalau telah belajar usul fikih, kalian akan tahu suatu dalil penjelasannya. Dan kalau pengen referensi lengkapnya, ini ada 3 buku ya. Ini kan hanya seminar sehari lah bahasanya, atau hanya pengetahuan, hanya ngobrol tentang waris cuman sebentar ya. Tapi kalau pengen kalian suatu saat mempelajari dengan baik, itu kalian kenal 3 kitab ini. Namanya Matan Abi Suja,
Itu ada pembagian warisnya, itu sebenarnya fikih ya, fikih kalian sebenarnya. Nanti ada bagian warisnya. Atau syarh rohabiyah. Terus satu mungkin kalian pasti akan bagi yang terutama nanti ke Mesir atau ke Yaman dan seterusnya pasti tahu tentang syarah rohabiyah atau tashilul faraid. Itu referensinya. Sumbernya dari Al-Quran. Kalian tahu dari mana ilmu waris itu di Al-Quran. Kalian pasti yang sudah sampai ke surat An-Nisa hafalannya pasti hafal ya. Ini lebih membantu lagi. Apalagi ketika kalian hafalan, kalian pahami artinya dan kalian pelajari dari ilmu faraid ini. Yaitu Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum, ya ayat 11, 12, 13 ya, sampai itu 3 ayat. Ya kan, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian seorang anak laki-laki itu sama dengan 2 bagian anak perempuan ya. Jadi laki-laki 2 kali lipatnya. Dalil dari hadis, alhiqul faraid bi ahliya fama baqiya fauli rajulin zakarin. Ini hanya dalil, menurut saya dalil ini hanya pengetahuan saja, nggak perlu kalian hafal. Nggak perlu dipelajari dengan nanti saja gitu bahasanya. Nah, ini masuk ke pembahasan awal. Tentunya orang meninggal sebenarnya kita tabu ya. Kalau ngomong, warisannya ntar gimana? Nanti pasti kalau orang Jawa nih terutama nanti ngomong, oh kurang ajar atau bahasanya apa namanya, kualat engko kowe. Itu kalau orang Sunda, orang Jawa. Kalau Sunda mungkin pamali gitu ya. Baru meninggal tanya-tanyain harta waris kamu nih. Nah, biasanya seringnya dimarahin seperti itu. Makanya jangan langsung harta warisnya dulu. Makanya dikatakan hal-hal yang wajib dilakukan sebelum harta waris dibagikan. Ya, kalian pasti tahu kalau mungkin salah satu di antara kalian yang pernah ditinggalkan orang tuanya atau ada yang ditinggalkan orang tuanya atau pernah saudaranya kita, terutama mungkin nenek, kakek, siapa. Pasti yang ngurus itu harus tahu ini dulu. Pertama, biaya untuk mengurus mayit. Ini nggak kecil ya, lumayan ya. Bayar ini, bayar itu, kuburannya. Kecuali yang kemarin COVID ya mungkin ya. Tapi wallahu alam itu juga intinya harus diperhatikan dulu. Yang kedua, hutang. Nah ini perlu paling penting, jangan sampai dilewatkan. Kalian juga sama, kredit, cicilan-cicil itu terus hutang. Jadi yang meninggal cicilnya belum lunas, ya berarti hartanya untuk nyicil terus. Ya gimana lagi kalau harta lunas? Atau mungkin ada yang mau menyicil kayak apa? Siapa yang mau? Intinya hutang ini ditanyakan mau dibayar secara sendiri atau ada orang yang mau bayarin. Nah biasanya mungkin kalau kita kan anaknya gitu kan, namanya orang tuanya meninggal. Mobil masih cicilannya 2 tahun lagi, ya udah anaknya udah kerja, ya udah kamu yang nerusin. Nah nanti baru mobilnya nanti kita bagi-bagi ya. Nanti karena kamu nerusin nanti dapat bagiannya berapa dan seterusnya. Yang ketiga, wasiat. Ada mungkin suatu saat atau mungkin yang pernah dengar langsung wasiatnya orang tua ya. Ada sebagian orang tua walaupun belum meninggal udah wasiat dulu, nanti saya udah punya tanah ya, termasuk seperti nenek saya kemarin meninggal juga sama, dia punya wasiat ya untuk ke ibu saya bahwasanya nanti rumah nih buat kamu, buat ini dan seterusnya. Tapi apakah nanti itu berpengaruh terhadap harta waris? Iya. Ya, nanti intinya wasiat itu kalau berupa harta tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi batasannya 1/3 harta. Nah, sisanya tuh untuk waris. Ya, jangan sampai zalim. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang zalim juga. Dia punya anak 3, anak terakhir sama dia gitu kan. Ya udah, rumah ini buat anak terakhir. Anak 1, 2 nggak diperhatiin gitu kan. Walaupun dia udah punya keluarga, udah punya rumah. Ya minimal komunikasi. Ngomong gitu kan. Gimana anakku yang 1 nomor 2? Ikhlas enggak rumah ini buat anak yang si bontot. Nah bahasanya kan seperti itu ya, itu biasanya seperti itu. Minimal tadi ada komunikasi, tidak asal pokoknya wasiat, pokoknya uang ini untuk kamu semua, nggak boleh, itu zalim juga. Harus dikompromikan dan harus lebih baik dibagikan waris. Itu lebih hak ya, lebih ngikutin syariat. Walaupun nanti yang kakak 1, 2 tuh bisa ngasih lagi gitu kan.
Yang keempat, zakat. Ini juga perlu diperhatikan kalau ternyata di tahun itu dia belum zakat, orang yang meninggal ya, orang tua kalian atau siapa. Biasanya zakat per tahun 10 juta, tahun ini belum, ya udah bayarin dulu 10 juta tersebut. Berikutnya rukun waris. Namanya rukun waris itu ada dulu. Pertama orang yang meninggal ya pasti ya. Orang meninggal di sini ya siapa? Mau bapak, ibu atau siapa nanti, dan ahli waris yang ditinggalkan siapa aja. Apakah yang ditinggalkan itu dapat semua? Nah, nanti kita akan pelajari ya secara ringkas nanti ya. Yang pasti dapat itu nanti anak, laki-laki, perempuan, suami atau istri, bapak dan ibu. Itu aja. Tapi kalau ada saudaranya nanti ketutup. Jadi saling nutupin. Jadi ada yang tereliminasi, nanti bahasanya seperti itu. Yang ketiga, ada harta yang ditinggalkan pasti ya. Kalau ada orang meninggal malah ninggalin utang, yaitu bukan waris ya. Utang itu nanti bukan diwariskan juga, enggak ya. Secara syariat utang bukan diwariskan. Oh, utangnya 10 miliar, ya udah anak laki-laki paling banyak ngelunasin. Nah, enggak, belum tentu, enggak bisa itu ya. Jadi harta yang ditinggalkan itu jelas. Rumah ya, kalau harta yang ditinggalkan dia ninggalkan cuma uang 1 juta, ya udah 1 juta. Mau dibagiin apa enggak ya terserah nanti. Sesuai kesepakatan, lah cuma 1 juta ini, yaudah buat lo aja deh bahasanya. Kalau buat ya anak-anak, untuk anak yang pertama gitu, mungkin karena dia lagi butuh, yaudah cuma 1 juta ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau udah 1 miliar nggak mungkin ya. 1 miliar itu pasti semua mau, udah bagian saya mana pasti kayak gitu ya. Berikutnya syarat-syaratnya. Setelah ada rukun ada syaratnya. Yaitu pertama, meninggalnya seorang secara hakiki atau hukum. Hakiki itu maksudnya apa? Jelas. Ya seperti kemarin kalau ada orang COVID, jelas. Tapi suatu saat ada orang yang meninggalnya nggak jelas. Contohnya ya orang zaman dulu, nelayan. Ya. Nelayan itu berangkat itu udah tawakal. Pokoknya balik ya berarti hidup. Kalau nggak balik ya udah mati. Atau orang yang bekerja di sebagai tentara, ada seorang bapak yang kerja di tentara atau apa, biasanya ditugaskan kemana. Nah, ketika dia belum jelas meninggalnya, maka ditunggu dulu. Ya nunggunya itu setahun atau 2 tahun. Ya jadi kalau ada orang, contohnya nelayan, dia dalam 1 tahun belum pulang-pulang, 1 tahun lebih, sabarlah nunggu. Awalnya 6 bulan, biasanya 6 bulan balik gitu kan. Akhirnya 1 tahun belum pulang ya. Akhirnya juga seorang ini bisa mengajukan ke pengadilan agama. Nah, ini tugasnya pengadilan agama ini mensahkan. Ya, mensahkan bahwasanya diceritain suami saya udah 1 tahun nggak pulang. Ya, kalau ciri-cirinya seperti itu berarti si hakim ini ngasih surat keterangan bahwasanya orang ini sudah 1 tahun tidak pulang, maka dia dihukum meninggal, ketok. Nah, ketika sudah ada jelas, baru hartanya dibagikan. Tapi kalau mati hukum, tahu 1 bulan kemudian dia balik gitu kan, ternyata memang dia terdampar di pulau. Nah, jadi suatu saat seperti itu ya. Terdampar di pulau, 1 bulan kemudian balik, ya udah hartanya nggak jadi lagi. Berarti nanti si hakim lagi ngerevisi. Di pengadilan agama dia ngerevisi, orangnya balik lagi, nah gitu. Nggak jadi dibagiin, hartanya balikin lagi, masih hidup. Nah berarti ceritanya itu salah satu kalau mati hukum. Mati hukum itu tadi ya, yang meresmikan adalah kalau sekarang pengadilan agama ya. Kalau zaman dulu ya intinya hakim lah bahasanya seperti itu. Kalau hakiki itu jelas dengan mata kepala, udah mati, ketabrak orang, udah tahu semua, udah dikuburin, jelas. Yang kedua, syarat kedua, hidupnya ahli waris secara hakiki atau hukum. Ini juga sama. Hidupnya ahli waris secara hakiki. Hakiki jelas masih hidup, memang ada. Ya. Jangan sampai ada suatu kasus ya, kadang-kadang ya, anak 1 tahun yang lalu dia minggat, pergi gitu kan. Berarti ya nggak dapat harta warisnya udah ya, berarti udah meninggal tuh 1 tahun tuh. Ketika anak bapaknya meninggal tahu kabar, dia balik. Kadang-kadang gitu tuh. Nah berarti dia secara hakiki belum meninggal, berarti tetap dia masih
secara hukum Islam dia masih berhak mendapatkan hartanya. Walaupun secara adab, yaitu orang kurang ajar namanya itu ya. Kalau minggat, kalau sebel minggat gitu kan, udah meninggal cari hartanya, minta uang dia, itu namanya orang kurang ajar namanya seperti itu. Ya. Atau ada juga kasus, ini contoh-contoh kasus nih ya. Kemungkinan ya suatu saat ya, atau mungkin ada yang pernah tahu, ada orang yang meninggal, suami meninggal, istrinya masih dalam keadaan hamil. Nah, si anak ini kan belum tentu tahu hidup. Masa belum tentu hidup gitu kan, kita nggak tahu. Nah, ini juga sama, berarti secara hukum dia belum berhak mendapatkan. Tapi tetap dihitung dulu. Seandainya dia hidup nanti keluar, dia sudah tahu bagiannya. Nanti bagiannya untuk siapa? Apa langsung dikasihkan duit namanya bayi, oh ada peninggalan uang 1 miliar udah dikasihin aja, ya enggak. Nanti berhak ada walinya. Walinya itu siapa? Ibunya biasanya atau istrinya tadi, atau siapa nanti yang menanggung. Jadi syaratnya ada 3 tadi, meninggalnya seorang, hidupnya ahli waris yang ditinggalkan, ilmu tentang waris itu wajib nanti karena ada ilmunya. Nah, sebab orang mendapatkan warisan itu apa? Pertama, nasab. Ya. Setiap orang setiap kalian lahir berarti kalian berhak mendapatkan harta ayah kalian. Saya pun juga sama. Berhak. Walaupun ada atau enggak ya nanti enggak tahu, ya. Nasab hukmi yaitu hubungan kekeluargaan karena memerdekakan budak. Kalau ini udah enggak ada, ya nasab hukmi. Yang ketiga pernikahan. Nah, jadi saya nih ya, ketika saya akad dengan istri saya dulu 5 tahun yang lalu, saya terima nikahnya Fulanah bin Fulana bin Fulan, gitu kan. Berarti ketika dia akad selesai, umpamanya istri tersebut meninggal, berarti dia sudah dapat bagiannya. Jadi namanya orang dah nikah itu pasti dapat bagian langsung. Kalian pun juga sama, berarti secara tidak langsung ya, walaupun namanya nikah ya ngapain yang dipikirin waris gitu kan, ya nggak usah. Gitu. Tapi secara tidak langsung. Tapi ketika sudah cerai, ya udah nggak ada hubungannya, selamat tinggal. Ya makanya ada beberapa orang licik, ini orang-orang licik kayak gini nih. Dia kaya suami gitu kan, umur 60, kaya tapi sakit-sakitan. Dia lagi sebel sama istrinya gitu kan. Istri ini lama-lama udah tua, saya nggak diurusin. Awas lu ya. Ntar nih deket-deket kalau gue mau mati nih, umpamanya udah kerasa dikit, gue ceraiin loh gitu. Jadi bahasanya kadang-kadang itu orang-orang licik ya gitu ya. Jadi ketika dia menceraikan istrinya, akhirnya apa? Kalau dia meninggal besoknya, ya udah istrinya selamat tinggal. Nggak dapat apa-apa, itu ya. Itulah namanya aturan kan seperti itu. Undang-undang itu ya namanya undang-undang gitu kan. Ini undang-undang Islam kalau ini kan. Namanya undang-undang itu pasti ada sebab akibat. Nggak mikirkan perasaan. Wah, udah sudah beberapa tahun saya gini. Ya berarti yang disalahkan siapa? Nah, si suami. Ini zalim ya. Nanti suatu saat di akhirat dia diminta pertanggungjawabannya. Ya, kalau benar-benar dia menceraikannya karena sebel tadi, ya nggak bisa. Tapi kalau maunya menceraikannya jelas, ya karena saya selingkuh gitu atau apa, ya jelas kalau itu berhak ya. Itu bukan masalah dia zalim, enggak, karena dia sendiri, si istri sendiri yang berbuat salah. Hubungan Islam ini jarang ditemukan nih ya. Maksudnya ini bagi khusus bagi orang yang sebatang kara. Ya mungkin ya ada orang kaya tapi nggak punya siapa-siapa. Nanti harta warisnya ke siapa? Dicari keluarganya di mana-mana nggak ada. Dia nggak diketahui siapa. Dia orang mungkin dulu minggat gitu ya. Atau intinya dia kabur dari rumah, orang udah lupa waktu miskin, tapi terus dia berusaha jadi kaya. Intinya keluarganya. Nah, jadi hartanya untuk siapa? Nanti untuk orang Islam. Maksudnya apa? Biasanya ditaruh di Baitul Mal atau lembaga-lembaga zakat untuk dizakatkan, dibagi-bagi untuk infak. Nah, itulah kegunaannya. Ya, sebab-sebab mewarisi ini dalilnya
Nah, kita skip aja, dalil-dalil tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang penghalang waris. Orang ini seharusnya dapat, ya, contohnya anak itu dapat banyak loh. Ya, kalau perempuan dapat setengahnya, satu orang. Tapi kalau ada anak laki-laki nanti dibagi, dapat sisanya banyak biasanya. Orang yang sudah berhak mendapatkan bisa terhalangi. Karena apa? Pertama, perbudakan, ya. Kalau ini zaman dulu ya, kalau zaman sekarang udah. Umpamanya ada seorang anak, dia seharusnya dapat uang warisan, tapi ketika di umur 40 dia ternyata diculik, akhirnya dijadikan budak. Kalau dia sudah budak, udah nggak dapat. Zaman dulu gitu. Nah, ini yang sering nih. Nomor 2 ini yang sering terjadi kasus, yaitu pembunuhan. Maksudnya apa? Orang yang berhak mendapatkan waris ternyata dia seorang pembunuh yang membunuh si mayit, ya, yang akan mewarisi. Contohnya gini, ya, ini biasanya di film-film nih. Biasanya film-film ya, nggak tahu kalau beneran ada. Mungkin ada kasus bagian ada. Orang tua kaya, umur 50. Ini ada orang, anaknya dia nggak terlalu suka sama orang tuanya gitu kan. Dia butuh duit. Waduh, nih kalau babe meninggal, gue seharusnya dapat segini nih. Tapi kok nggak meninggal-meninggal? Ah, gue racun ah. Nah, kadang-kadang gitu ya. Nah, berarti kalau ketahuan, ternyata ayah meninggal besoknya karena diracun. Kalau ketahuan ternyata yang ngeracun anaknya sendiri, maka yang ngeracun tersebut akhirnya tidak berhak, ya, sepeser pun. Jadi seakan-akan akibat ulahnya sendiri, ya. Tapi kalau kasus, Ustadz, kalau dia nggak ketahuan, pinter dia, habis nonton Conan gitu kan, karena dia mempelajari bagaimana cara membunuh dengan baik gitu kan, nggak ketahuan gimana? Ya, secara hukum, namanya hukum Islam itu kan hukum yang jelas. Ya kalau nggak ketahuan ya nggak masalah. Uang tetap ke si anak, tapi ingat pertanggungjawaban di akhirat. Itulah pembahasannya seperti itu. Jadi intinya orang yang membunuh pada dasarnya dia tidak ketahuan. Kalau ketahuan, ya, kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya terserah. Jadi ini termasuk juga. Yang ketiga, murtad. Nah, ini juga nih, jangan sampai jadi pemuda tersesat kalian ya, yaitu pemuda yang murtad. Jadi jangan sampai menjadi pemuda tersesat. Tersesat ya jadinya, jangan. Murtad atau riddah. Jadi contohnya kamu sendiri ya, jangan kamu deh, kasihan nanti kalau murtad beneran ya. Nah, ada seorang seorang anak, dia seharusnya dapat waris. Ya, sebelum meninggal, maunya 1 hari sebelum meninggal, dia ternyata terpengaruh gitu ya, terpengaruh dengan orang-orang yang tersesat ya. Dia akhirnya terpengaruh, contohnya terpengaruh siapa itu yang lagi ya ngetren tuh, pemuda tersesat tuh ya, Coki itu siapa tuh. Jadi bahasanya intinya dia terpengaruh, dia akhirnya saya murtad aja, saya ateis aja apa itu Islam, apa itu ini. Murtad ini nggak harus jadi nggak harus jadi orang Kristen gitu ya. Pokoknya dia keluar dari Islam aja, gue nggak percaya, ngapain sholat, si ini aja nggak sholat, duitnya banyak, gue ngapain sholat. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Dia hanya logis, jadi nggak punya Tuhan. Itu orang-orang ateis tuh, kayak gitu intinya, orang-orang yang nggak punya agama. Nah, ketika dia murtad, ya berarti besoknya orang tuanya meninggal, ya udah, dia tidak berhak mendapatkan harta waris. Nanti ada yang, wah, Islam kok gitu banget sih, gitu nanti. Nah, itu anaknya yang dibesarkan, masa nggak punya, katanya rahmatan lil alamin. Nah, tunggu dulu, antara harta waris sama memberi beda. Ya, harta waris itu wajib, tapi kalau memberi itu sunnah. Jadi bahasanya ya, karena dia murtad, jadi maunya anak pertama murtad, anak kedua, 3 enggak, gitu kan? Akhirnya berarti ya mungkin dibagi aja, karena kamu murtad ya bagian kamu segini aja ya. Nah, jadi komunikasi aja gitu aja. Nanti intinya nggak pakainya wasiat, nanti bahasanya nggak boleh lebih dari 1/3. Tapi kalau yang lain wajib berikan. Ya, murtad atau perbedaan agama juga sama. Ya, jadi ada satu kasus, intinya bapaknya Islam, ibunya Kristen. Nah, si ibu meninggal Kristen, suami dapat nggak? Nggak dapat. Berbeda agama.
Jadi namanya ilmu waris itu khusus yang satu Islam. Kok Islam kok itu malah diskriminasi banget, rasis bahasanya. Ini bukan rasis. Orang punya hukumnya masing-masing, kamu nggak usah bentur-bentur. Ini biasanya pemikiran liberal tuh kayak gitu. Islam tuh apa? Kalau ya orang punya aturan masing-masing ya, lakum dinukum waliyadin, terserah gitu kan. Tapi saya katakan tadi, apakah ketika tidak dapat waris itu akhirnya nggak boleh beri, nggak dikasih sepeser pun? Ada anak yang tadi berbeda agama, itu akhirnya dia memang beri Kristen. Atau nih, kadang-kadang kasusnya kayak gini nggak enak nih. Orang tua udah kaya gitu kan. Kita sebagai anaknya kan kalau maunya dapat warisan, udah ngitung nih, gue dapat, entar kayaknya dapat ke rumah. Tahu-tahu kedua orang tuanya ini murtad atau tiba-tiba beda agama juga. Ya kamu yang sebagai anak ya nggak bisa dapat warisannya dia, karena itu kan bukan hukum Islam. Nah tapi belum tentu juga nggak boleh ngasih. Ya bisa aja ngasih. Nanti kalau ternyata di agama Kristennya itu ada hukum apa namanya, hukum warisnya, ya kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu ya kalau di Kristen itu ada apa namanya, ada hukum warisnya juga ya. Nanti dapat bagiannya berapa ya? Nanti aja mungkin ada ilmu faraid for Christianity ya, atau for Christian atau gimana tuh nanti. Itulah tadi pengharang waris. Tadi perbudakan, ini dalil-dalilnya di sini. Pembunuh itu ada dalam hadis la ya rasul qatil minal maqtuli syai'an. Dalilnya. Nah, kita masuk ke pembagian waris. Ini sambil dicatat ya. Sambil dicatat karena ini sudah mulai masuk ke teorinya. Kalau tadi hanya sebagai muqaddimah yang panjang ya, ilmu waris itu sebenarnya nggak cukup. Saya dikasih waktu berapa jam doang, 1 jam lebih mungkin ya. Sangat tidak cukup. Saya dulu belajar ini setahun lebih ya. Kalau dalam kurikulum itu udah 1 tahun. Dikit-dikit. Ya sama mungkin seperti yang kalian ras 12 itu kan ya. Ahli waris berdasarkan jenis kelamin. 15 orang dari pihak laki-laki. Jadi ini yang berhak. Tapi apakah dapat semua? Enggak. Ya. Ini hanya catatan yang berhak. Pertama anak laki-laki pasti, ini paling tinggi. Nah, dari atas ini nanti ke bawah. Maksudnya apa? Kalau nggak ada anak laki-laki, nanti uang sisanya, nanti asobah ini masuk ke asobah juga ya. Nanti ke siapa? Anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu dari pihak laki-laki dan terus ke bawah. Anaknya cucunya ke bawah. Kalau nggak ada ke siapa? Ke bapak. Kalau nggak ada siapa? Ke kakek. Jadi ini saling menutupi. Ya, jadi nggak mungkin. Contohnya itu apa? Saudara laki-laki sebapak saja. Saudara laki-laki sebapak saja itu kan paman kita ya bahasanya ya. Ini bahasa Arab tuh seperti ini. Jadi nggak ada istilah paman. Pakainya saudara laki-laki seibu sebapak, berarti paman kandung ya, dua-duanya gitu kan. Atau bahasanya gini, kakek nggak mungkin dapat harta waris kalau selama ada anak. Jadi si kakek ini tertutup, mahjub bahasanya, mahjub nggak dapat apa-apa karena ada anak lebih diutamakan. Nah, jadi dari 15 ini nanti kita simpulkan ya, pokoknya ini adalah pertama anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki dari bapak saja, saudara laki-laki dari ibu saja. Ini berarti paman maksudnya ya, nomor 5, 6, 7. Nah, ini anak dari paman. Afan. Saudara laki-laki ini, saya salah ya. Saudara laki-laki seibu sebapak ini maksudnya saudara kita. Paman tuh di sini ya. Saudara laki-laki bapak. Nih. Ini nomor 11. Mohon maaf ya. Ini realistis sekali. Karena belum itu nggak punya anak. Ya. Mungkin bapak ibu udah meninggal ya. Yang jadi miliarder ya. Kalau yang kayaknya udah keren gitu ya, umur 21 jadi miliarder. Tapi maksud saya umur 22-nya meninggal. Nah, ketika umur 22 meninggal, kalian meninggalkan uang 3 miliar, uang ini ke siapa? Anak laki-laki nggak ada. Ya berarti ya udah. Apalagi cucu. Bapak udah meninggal duluan umpamanya. Jadi kalau umpamanya
bapak masih ada, berarti uang harta ini banyak ke bapak. Ya, lebih ke bapak, diutamakan bapak dulu. Tapi kalau bapak udah nggak ada, kakek nggak ada, berarti ke saudara kalian, ya, ke saudara kalian, ke adik, ke kakak, itu nanti saudara itu tinggal dibagi. Wah, berarti makanya itu berkahnya kalau kalian kaya gitu ya nanti. Nah, jadi uang tapi kayak cuma setahun doang tadi ya. 21 dari miliarder tapi 22-nya meninggal. Nah, itu salah satunya saja. Saudara laki-laki seibu bapak berarti mau saudara kandung, saudara laki-laki sebapak saja itu berarti karena biasanya cerai atau punya istri dua bapaknya, ya, satu bapak tapi beda ibu. Nah, atau saudara laki-laki seibu saja kalau ini hasil habis cerai, si ibu meninggal menikah lagi, terus nanti punya saudara karena seibu tapi bukan sebapak. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ini keponakan. Ya, jadi umpamanya seperti itu tadi. Kalian meninggal, saudara nggak ada, tapi adanya anak dari saudara kamu udah meninggal dulu, yaitu ponakannya. Maka dia dapat ponakan kamu sendiri ya. Kalau kalian meninggal, apalagi karena kalian nggak punya anak, belum menikah. Saudara laki-laki bapak seibu saja, anak laki-laki saudara bapak. Nah, ini saudara laki-laki ini nomor 10 11 ini maksudnya paman. Paman kandung, paman dari sebapak, anaknya paman atau bahasa kita keponakan. Sepupu ya, Afan. Kalau anak dari paman itu sepupu ya. Kalau keponakan tadi anak dari saudara. Itu keponakan, ini anak dari saudara bapak, itu berarti maksudnya sepupu. Yang ke-14 suami. Nah, suami pasti. Ya, jadi kalau yang udah suami istri. Berarti kalau istri meninggal suami pasti dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Ya. Minimal dapat setengah, ya. Kalau nggak seperempat nanti. Laki-laki yang memerdekakan nomor 15 ini khusus zaman dulu kalau ketika telah masih ada perbudakan. Ini 15 orang yang wajib dari pihak laki-laki. Jadi kalau selain 15 ini nggak berhak. Jadi contohnya ada saudara dari ibu, paman dari ibu punya anak. Wah, itu udah jauh banget itu ya. Atau sepupu punya sepupunya punya anak lagi. Ya, sepupunya kita punya sepupu. Nah, itu udah nggak ada. Itu nggak mungkin, nggak dapat mungkin. Cuman kalau 15 ini minimal berhak. Tapi belum tentu dah dapat juga. Kalau dari laki-laki 15, dari perempuan 10. Ya, kalian yang akhwat-akhwat, anak perempuan tuh pasti dapat ya. Anak perempuan dari anak laki-laki berarti cucu laki-laki tapi cucu perempuan cucu dia perempuan tapi dari anak laki-laki ya. Kalau nggak ada ini baru ke ibu ya. Ibu itu berarti ibu dari bapak berarti nenek dari bapak ya, nenek tapi dari bapak. Ibu dari ibu berarti nenek dari ibu. Tapi masih ibu-ibu terus dari ibu lagi. Saudara perempuan seibu sebapak itu berarti saudara kandung ya. Jadi kalau kamu yang akhwat nih yang perempuan meninggal punya saudara perempuan lagi ya, berarti dia dapat. Saudara perempuan seibu yang dari ibu ya. Biasa ibu ini biasanya tadi kasusnya kalau ketika cerai terus nikah lagi si ibu. Istri pasti dapat ya. Contohnya saya ketika nanti meninggal istri pasti dapat. Kalau nggak seperempat, 1/8. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau di jumlah ya tadi 15. Ini ingat ya, ini nanti mungkin pertanyaan. Jadi orang yang berhak mendapatkan waris itu jumlahnya berapa laki-laki dan perempuan? Ada 25. Jadi kalau kalian mau dihafalkan bagus ya, terutama untuk kelas 12 saya rasa kalau pengen menguasai harus hafal ya dari 10. Biasanya sih kalau enak tuh sebenarnya memang ilustrasikan atau kalian mungkin mengimajinasikan sendiri ya, dari 10 itu oh ini yang dapat tuh ini. Pokoknya pertama dari anak ke atas, kalau nggak ke bapak, saudara ke ini. Atau sebenarnya belajar favorit sekarang lebih mudah ya, apalagi kalian lihat YouTube lah bahasanya atau lihat cari bahkan sebenarnya sudah ada aplikasinya, cuman aplikasi ngitung, jadi tinggal ngitung aja siapa yang meninggal uangnya berapa, klik jadi. Itu ada sebenarnya, cuman itu sangat instan, kalian nggak tahu ilmunya itu berarti ya nggak termasuk hadis Nabi ini yang karena mempelajari. 10 tambah 15 tadi orang-orang atau 25 orang yang berhak. Ya. Nah, ini.
yang pasti dapat. Jika 25 orang tersebut dari atas pihak laki-laki dan pihak perempuan semuanya ada, jadi orang meninggal, 25 orang tersebut tuh ada semua. Ya bapaknya ada, suami istrinya masih ada dan seterusnya. Nah, siapa yang berhak mendapatkan yang pasti dapat? Berarti kalau yang pasti dapat, yang lain nggak dapat. Dari 25 orang itu ada hanya 5 yang pasti dapat, yaitu suami atau istri. Suami atau istri berarti ini salah satunya ya, nggak mungkin ya orang meninggalkan suami istri. Gimana orang meninggalkan suami istri? Itu bodoh itu namanya ya. Intinya berarti kalau saya meninggal berarti saya meninggalkan istri. Kalau istri meninggal dia meninggalkan suami. Yang kedua ibu. Ya. Ibu juga dapat. Ya, ibu juga dapat. Ibu kalian ya umpamanya kalau umpamanya yang meninggal ayah kalian berarti ibu dari ayah kalian itu tadi. Sebentar. Ya. Ini ibunya ini maksudnya ibu dari yang meninggal ya, bukan yang ditinggalkan. Kalau yang meninggal ibu kalian ya ibu dari ibu kalian meninggal yang tadi ya. Bapak dari yang meninggal juga pasti dapat. Bagiannya berapa nanti kita hitung. Anak laki-laki dan anak perempuan kalau ada. Ya, tapi biasanya kalau ini standar ya. Standar keluarga keluarga bahagia lah atau keluarga ideal lah bahasa sekarang ya. Keluarga ideal tuh intinya dia sudah nikah, punya anak ya, punya bapak, punya ibu. Nah, ketika dia salah satunya meninggal atau si suami atau istri meninggal ini, maka inilah yang dapat bagian. Yang paling pasti paling banyak pasti dapat si anak laki-laki nanti. Si anak laki-laki. Jadi ini juga dihafalkan. Ini adalah orang yang pasti dapat harta tadi. Sekarang langsung masuk ke pembahasan dzawil furud. Istilah dzawil furud adalah ahli waris yang perolehan hartanya sudah ditentukan. Ini pecahan. Jadi ahli waris itu nanti ada dua. Ada yang furud, ada yang asobah istilahnya ya. Orang anak kelas 12 sudah paham insya Allah kalau yang sudah sampai materinya. Atau yang belajar dengan saya di yang persiapan mau ke Mesir itu sudah paham juga insya Allah. Jadi yang ditinggalkan mayit itu ada yang dapat pecahan, yang pasti dapat pecahan. Ada yang nggak dapat pecahan tapi dapatnya uang sisa, ya. Tapi jangan dipikirkan, oh yang sisa kasihan doang. Oh belum tentu. Bahkan yang sisa itu bahkan bisa lebih banyak. Biasanya pasti lebih banyak, ya, daripada yang dapat pecahan-pecahan ini. Nah, pecahannya berapa aja? Ada yang setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Nah, kita lihat ahli waris yang memperoleh setengah. Ini kalau yang bagi yang hafal nanti ketika ujian atau nanti ada pertanyaan bisa dijawab nanti ya. Yang dapat setengah itu siapa aja? Nah, ini wajib bisa dihafalkan. Ya. Pertama anak perempuan tunggal. Di antara kalian ya mungkin ada yang anak perempuan satu-satunya. Ya. Atau mungkin siapa kayak nanti mungkin bagi yang merasa ya. Berarti bagian kamu kalau orang tua kalian salah satunya meninggal ya, anak seorang perempuan ini yang tunggal ini dia dapatnya setengah harta ya. Kalau umpamanya ada orang anak satu-satunya perempuan ayahnya meninggalkan 1 miliar, ya berarti dia dapatnya berapa? Setengah miliar. Sisanya siapa? Ya tadi dicari. Pokoknya intinya kalau ada orang meninggal itu nyari, ya nyari itu maksudnya apa? Nyari siapa aja yang ditinggalkan. Nah, tinggal dipilih nanti dari 25 tadi siapa yang paling berhak. Ya pasti dicari ibunya, dicari ayahnya dan seterusnya.
Ya, anak perempuan tunggal itu dapatnya setengah. Kalau nggak ada anak perempuan, siapa bawahnya itu apa? Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Jadi kalau nggak si anak perempuan ini udah meninggal duluan, ada seorang bapak ya meninggal, ya seorang meninggal itu intinya anaknya udah meninggal nggak ada, dia punya cucu perempuan tunggal, ya dapatnya setengah. Kalau nggak ada, jadi ini saling gantiin ya, ini saling gantiin. Kalau nggak ada anak perempuan, bagiannya turun ke dua, bagian dua. Kalau nggak ada lagi, ke saudari tunggal sekandung. Jadi apa? Saudara perempuan kita, ya, kakak cewek, adik cewek, itu tadi. Kalau kalian umpamanya meninggal, ya, kan kalian nggak punya anak gitu kan, ya pasti nanti uangnya larinya selain ke bapak ibu ke saudari ya. Kalau ada anak laki-laki ya, atau seorang keluarga ada anak laki-laki dan perempuan, anak pertama laki-laki, dia udah meninggal ya karena dia gamers ya, bahasanya punya uangnya miliaran dari gamers tersebut ya. Meninggal besoknya habis ngegame, besoknya meninggal karena overdosis gitu kan, atau intinya karena dia nggak tidur atau apa gitu dan ya. Hasil dia atau dia YouTuber kayak atau anak TikTokers atau apa gitu, jadi punya uang dari situ gitu kan. Uangnya, hartanya kemana? Pasti ke saudarinya tadi ya. Saudarinya dapat berapa? Dapat setengah ya, dari setengah hasil ngegame tadi ya. Kalau istilahnya gitu aja. Kalau nggak ada lagi saudari tunggal sekandung, saudari tunggal sebapak. Saudari tunggal sebapak itu seperti apa sih? Ini contohnya, kalau saudari sekandung itu kan dari ayah ibu yang jelas, ya. Tapi kalau saudari sebapak berarti apa? Mungkin ya bapak kalian itu nikah lagi, ya, poligami. Poligami dia punya anak perempuan. Nah itu namanya saudari tunggal sebapak, sama-sama satu bapak. Ini zaman dulu ya. Kalau nggak, jadi dia punya saudari tunggal sebapak ketika yang meninggal tersebut ya, yang kalau nggak ada saudari tunggal sekandung. Jadi ini saling, sekali lagi saling dulu-duluan. Yang pertama yang lebih berhak, kalau nggak ada nomor 2, kalau nggak ada nomor 3, kalau nggak ada nomor 4. Kalau yang nomor 5 ini pasti dapat si suami. Suami nggak mungkin nggak ada yang menghalangi. Saya katakan tadi kan termasuk 5 yang dapat itu adalah suami atau istri. Syarat si suami mendapatkan setengah itu ada syaratnya. Kalau dia nggak punya anak yang meninggal. Jadi contohnya ada seorang istri. Suami istri, istrinya meninggal duluan. Dia nggak punya anak. Ya, istrinya kalau dia punya harta, ya namanya istri kan punya harta dari mana? Ya bisa aja. Dia juga dapat warisan juga dari ayahnya. Oh, dia masih punya. Dia dapat warisan dari ayahnya satu tanah 100 meter persegi gitu kan. Ya berarti si suami dapatnya setengah. Ya, nggak ada anak atau istri, nggak ada anak atau cucu, Afan, nggak ada anak atau cucu. Jadi si suami apabila pewaris itu si istri tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan. Itu dalam surat An-Nisa, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun. Ya, itu bagi yang hafal ayat 12. Seorang suami mendapatkan setengah harta jika istrinya yang meninggal tadi tidak mempunyai anak. Jadi intinya dihafalkan bagian setengah. Ini sebenarnya kalian nggak harus paham langsung ya, minimal hafal dulu. Oh, setengah itu siapa aja? Ya, itu tadi anak perempuan, cucu perempuan, saudari tunggal sebapak, dan siswa suami. Sekarang seperempat, lebih mudah ini. Seperempat itu hanya untuk suami istri. Jadi suami itu bagiannya 2. Kalau si istri nggak punya anak, tadi yang meninggal tadi nggak punya anak, maka dia dapatnya setengah. Kalau punya anak dapatnya seperempat. Ya. Suami apabila istri yang meninggal dunia tersebut mempunyai anak atau cucu. Tapi kalau istri kebalikan setengahnya, ya setengahnya lagi nih. Ya, kalau istri, contohnya saya nih ya, saya punya anak, saya meninggal, istri saya dapat berapa? Tuh, di situ dapat seperempat. Seperempat harta saya. Kalau umpamanya harta saya hanya 10 juta ya sekarang, punya uang 10 juta di tabungan, ya berarti dia dapat seperempat, dapat
dapatnya berapa? Dapat 2,5 juta. Sisanya untuk siapa? Ya untuk anak saya lebih berat. Nanti yang laki-laki dapat berapa, yang perempuan dapat berapa. Tapi karena anak saya dua-duanya perempuan, nah nanti dia dapat 2/3, nanti kita akan lihat. Jadi istri, apa? Tadi kan saya punya anak, kalau istri kalau nggak punya anak ya, jadi ngelantur nih saya. Ini maksud saya, ini maksud saya. 1/8, nih 1/8. Seorang istri, seorang atau lebih. Kenapa seorang atau lebih? Nah ini karena zaman dulu orang itu kan, contohnya Rasul ya, Rasul umpamanya walau alam waktu itu di hadis, apakah Rasul meninggalkan harta? Ya, anggaplah siapa gitu kan, mungkin atau saya gitu, poligami gitu ya. Jadi istri saya umpamanya 3, karena saya punya anak, ya berarti 3-3-nya dapat 1/8, bukan masing-masing 1/8, 1/8 dibagi 3. Jadi contohnya, saya punya uang 8 miliar. 1/8-nya ya 1 miliar kan, ya dikit tuh ya, dikit, sisanya tuh nanti buat anak yang atau bapak atau ibu ya. 1/8 ini 1 miliar itu nanti dibagi 3 untuk istri-istri tadi. Jadi sekali lagi biar nggak bingung tadi ya, kalau suami itu kalau ada anak dapatnya setengah, nggak ada anak dapatnya setengah, ada anak dapatnya 1/4. Si istri kebalikan. Istri nggak ada anak dapatnya 1/4, ada anak dapatnya 1/8. Kenapa suami istri ini perlu ditekankan ya? Suatu saat kalian pasti nikah, ya. Dan itu bagian kalian, yang saya katakan tadi. Setelah kalian akad, saya terima nikahnya, ya udah. Ya kalian mungkin suatu saat kejadian atau pernah kejadian. Berarti kalau sudah, karena dia sudah akad, ya udah dia dapat bagiannya. Nggak punya anak, berarti dapat setengah. Dapatnya si suami itu. Atau ternyata si suami yang meninggal. Saya terima nikahnya seperti ini, tiba-tiba meninggal. Gitu kan. Ya, berarti kalau dia punya harta, si istri dapat berapa? 1/4 tadi ya. Karena nggak punya anak ya, namanya baru nikah gitu kan. Kecuali dia memang udah punya anak lagi sendiri karena dia duda ya, beda lagi. Sekarang masuk ke 2/3. 2/3 ini siapa saja? 2/3 ini gampang ya. 2/3 ini adalah orang yang dapat bagian setengah tadi, tapi jumlahnya 2 atau lebih. Ya, memang agak pusingnya di awal, memang pusing belajar waris ya, nggak mungkin nggak pusing. Kalau bagi yang nggak tahu tuh nanti mencernanya tuh agak lama, tapi minimal tahu dulu. Poin 2/3 itu apa? 2 anak perempuan atau lebih jika tidak anak laki-laki. Ini contohnya saya sendiri. Anak saya pertama namanya Hansa. Anak kedua namanya Rufaida. Jika nanti saya meninggal, ya pasti si Hansa sama Rufaida ini, karena dia hanya 2 anak perempuan ya, satu-satu, nggak ada yang lain maksud saya ya, nggak ada yang lain ya, karena 2 doang, dia 2/3 nanti dibagi 2. 2/3 itu berapa sih? Contohnya, uang saya berapa? 3 miliar. Kalau 1/3 itu kan berapa? 1 miliar. Kalau 2/3 jadi 2 miliar. 2 miliar nanti dibagi 2, berarti si Hansa dapat 1 miliar, si Rufaida dapat 1 miliar. Itu contohnya seperti itu. Itu kalau untuk 2 anak perempuan. Saya yakin pun mungkin di antara kalian yang ada yang jumlah keluarga, maksudnya dari anak itu hanya 2 ya. Contohnya kalau mungkin yang akhwat punya kakak perempuan juga atau punya adik perempuan juga. Nah, kasusnya sama seperti saya nanti. Dia dapat bagiannya 2/3. Tapi kalau 1 doang tadi kan setengah. Jadi bahasanya seperti itu. Kalau 1 dia dapat setengah. Ya karena dia 2 orang dibagi lagi, mau bagilah, mau berbagi. Jadi bahasanya kalau saya tadi punya uang 3 miliar, kalau anak perempuan saya 1, dapatnya pasti setengahnya berapa? 1,5. Ya kan? Tapi karena dia punya saudari perempuan lagi, nggak jadi dapat 1,5 dong. Nah, ya memang namanya harta tuh intinya jangan tamak gitu aja. Wah, punya adik ini ngabisin jatah gue aja gitu kan. Wasnya dapat 1,5, sekarang dapat 1 doang. Nah, itu intinya berarti orang itu tamak.
Nomor 2, kalau nggak ada anak perempuan tadi, 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Bila perempuan, anak perempuan tidak ada. Jadi ini turun ya, turun. Jadi kalau umpamanya anak saya sudah meninggal tapi punya cucu, punya anak dia. Saya punya cucu dari anak perempuan saya ini. Tapi anak perempuan saya sudah meninggal duluan. Nah, si cucu yang saya punya cucu maunya 2 perempuan juga, dua-duanya perempuan. Nah, tapi dengan syarat tadi, 2 anak perempuan sudah tidak ada. Jadi agak ribet di waris itu sebenarnya adalah mencocokkan seperti puzzle. Seperti rumus matematika juga, hampir mirip. Walaupun saya nggak pinter matematika, ya nggak tahu apa-apa tentang matematika saya. Kalau kalian mungkin tahu. Jadi ilmu ini nggak semerta-merta instan. Pokoknya 2/3. Nanti kalau gini harus benar-benar dikumpulkan dulu, diimajinasikan dulu. Ya mungkin bagi yang kelas 12 sudah paham ya. Kalau yang sudah paham tuh prosesnya tuh agak susah ya, emang ya. Pokoknya mempelajari waris itu nggak segampang itu. Intinya tadi yang dapat 2/3, 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan, 2 saudara perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Ya, masing-masing 2. Kalau tadi kan yang setengah adanya 5. Karena ada suami ya, nggak mungkin kalau suami 2 ya, itu nanti namanya berbagi suami nanti, nggak bisa, nggak ada. Tapi kalau 2/3 ini bagiannya cuma pembagiannya hanya 4, dia kecuali suami di situ. Berikutnya dapat yang bagian yang 1/3. Diingat-ingat ya tadi pertama ada yang setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/8 urutannya ya, setengah, 1/4, 1/8. Setengah itu tadi ada 5 bagian, 1/4 itu ada bagian 2 kata 2/3 minimal hafal itu. Yang 1/3 ini ada berapa? Ada 2 saja. Itu apa? Ibu. Pada dasarnya dapat 3 kalau pewaris anaknya ini tidak meninggalkan anak atau cucu. Jadi contohnya saya. Tapi kalau saya punya ya. Kalau contohnya nih kalian pas nih. Kalian tadi ya ada orang yang umurnya 20 tahun belum nikah. Dia gamers atau dia apa, dia pengusaha, punya uang banyak, 3 miliar. Dia meninggal besoknya. Ya. Ibu pasti dapat. Karena dia nggak punya anak, dia bagiannya berapa? 1/3. Berarti si ibu dapat 1 miliar. Jadi dari 3 miliar tersebut, 1 miliar 1/3. Ibu apabila niat meninggalkan anak atau cucu ya. Kalau tadi yang di umur 20. Tapi kalau saya meninggal, ibu saya dapat. Tapi karena saya sudah punya anak, jadi 1/3. Dapatnya berapa nanti? Kita lihat. Atau kalau enggak syarat yang kedua, ini syarat yang kedua. Atau 2 orang saudara atau lebih, sekandung atau ibu saja. Jadi contohnya, kalau tadi orang yang meninggal umur 20 tahun ya, habis dia seorang gamers bahasanya ya, dia punya uang 3 miliar, si ibu tadi seharusnya dapat 1/3. Tapi kalau ternyata dia punya 2 saudara, ternyata si ibunya yang melahirkan ini punya anak 4. Ya, saudaranya kan berarti apa? Ya kalau yang si mati itu di gamers ini, si mati yang gamers ini memang enaknya seharusnya pakai papan tulis ya. Nah, saya pun mau coret-coret di laptop agak susah sebenarnya, ada papan tulisnya, cuman minimal kalian tahu dulu saja. Pokoknya ibu itu dapat bagian itu, dapat 1/3 kalau pertama nggak punya anak dan tidak ada 2 saudaranya. 2 saudaranya maksudnya si yang meninggal, bukan saudara ibunya, saudara yang meninggal ya tadi. Yang kedua, siapa yang dapat 1/3? Yaitu 2 orang saudara seibu. Saudara seibu itu seperti apa sih? Ya, seperti saya katakan tadi. Ibu kalian ya, atau ada seseorang, jangan kalian, kasihan kalau yang ini. Ada seorang cerai. Ya, dia masing-masing punya anak ya. Ada seorang cerai punya anak perempuan atau laki-laki. Ya. Setelah cerai si ibu nikah lagi punya anak. Nah itu kan saudara
seibu. Kalau bapaknya kan nggak tahu, dia udah cerai, udah kemana nggak tahu. Nah, kalau dia punya dua saudara seibu dua yang meninggal ini, yang meninggal ini dua, si saudara seibu ini berhak mendapatkan sepertiga. Dengan syarat tapi apa? Namanya saudara itu akan tertutup dengan anak laki-laki. Anak lah, minimal anak. Nggak mungkin. Jadi kalau untuk saudara, dia akan termahjub dengan anak, terhalangi. Ini hanya pembagian saja, walaupun belum dijelaskan. Itu sepertiga. Yang terakhir adalah 1/6. Bentar lagi ya waktu saya. 1/6 itu siapa saja? Yang pertama bapak atau kakek apabila ada anak atau cucu. Bapak saya, ya, kalau umpamanya saya meninggal, saya punya anak sekarang ya, anak atau cucu, saya punya anak perempuan. Ayah saya itu dapat berapa? 1/6. Ibu juga sama tadi. Kalau tadi sepertiga itu kalau nggak ada anak atau dua saudaranya, tapi kalau ada anak atau dua saudaranya, dua saudara saya, ya, berarti dia dapatnya, ibu itu dapatnya 1/6. Jadi bapak atau kakek ya. Kalau nggak ada bapak atau kakek, maksudnya gitu ya. Kalau umpamanya ayah saya meninggal tapi kakek saya masih ada, berarti yang dapat 1/6 adalah kakek. Caranya seperti itu. Kalau nggak ada bapak, ibu, nenek, gantinya nenek. Jadi intinya nenek ini terhalangi oleh ibu. Pokoknya yang paling semakin dekat dengan seorang yang meninggal, dia akan mendapatkan bagian. Tapi kalau tidak, maka dia jauh, ya, semakin jauh. Ya, seperti nenek, dia akan terhalangi oleh ibu. Ya. Seorang saudara seibu, kalau tadi kan 2 orang itu 1/3, kalau hanya 1 orang dia dapatnya 1/6. Tapi sekali lagi dia akan terhalangi oleh anak laki-laki. Cucu perempuan seorang atau lebih apabila ada anak perempuan 1. Nah, ya ini namanya 1/6 takmilatus sulusain. Ini bahasanya seperti itu ya. Cucu perempuan itu masih dapat 1/6. Nah, contohnya gini. Saya punya anak perempuan satu-satunya umpamanya. Dia kalau anak perempuan satu-satunya dapat berapa? 1/2. Ternyata anak perempuan saya ini sudah nikah dan punya anak perempuan, berarti cucu saya perempuan. Nah, cucu saya perempuan tersebut dia mendapatkan 1/6. Setengahnya untuk si anak, untuk saya yang perempuan karena 1 orang, tapi syaratnya harus satu orang. Atau juga saudara perempuan sebapak atau lebih bila ada saudara perempuan sekandung. Kalau ini ceritanya nggak ada anak, ya. Contohnya saya punya saudara perempuan, saya meninggal ketika belum nikah umpamanya. Saya punya saudara perempuan ya, saudara Karimah itu kan. Berarti dia bagiannya berapa? Karena dia saudara perempuan sendiri, dia dapatnya setengah dari harta saya. Ya. Ternyata saya juga punya saudara sebapak. Ya, ayah saya nikah lagi, gitu kan. Dia punya saudara. Nah, dia punya anak. Berarti saudara saya, berarti saudara sebapak. Ya, dia dapat 1/6. Adik saya dapat sekandung ya, dapat 1/2. Saudara ya, perempuan sebapak ya, atau lebih ya. Terserah dia mau 1 atau 2. Kalau 1 intinya dia dapatnya tadi hanya dapat 1/6. Jadi inilah pembagian yang sangat ringkas, terlalu ringkas, terlalu cepat, ya. Sebenarnya ya kurang efektif. Sebenarnya saya pun juga sama. Tapi minimal kalian tahu, oh ternyata seperti ini, oh penggambarannya seperti ini. Jadi harus tinggal nanti suatu saat kalau kalian pelajari lagi, terutama anak kelas 10-11, insya Allah akan lebih paham dari penjelasan saya ini. Dan bagi yang mungkin belajar dengan Ustadz Ridwan atau belajar dengan saya, jadi lebih paham lagi. Itu adalah orang yang mendapatkan waris bagian yang pecahan. Ya, sekali lagi yang pecahan tadi ada pertama 1/2, 1/4, 1/8,
2/3, 1/3, 1/6. Yang setengah siapa saja? Anak perempuan yang pertama, kalau satu, atau cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, dan suami. Ya, jadi alhamdulillah dengan ngajar saya jadi hafal sendiri. Sebenarnya dulu juga ngapalin ya. Jadi minimal seperti itu. Walaupun belum tergambarkan nanti pusing cara ngitungnya gimana, minimal kalian hafalkan. Tadi ada 10 mau dihafalkan seperti itu. Atau sebab-sebab waris tadi apa? Minimal hafal. Jadi saya katakan kenapa metode pembelajaran saya itu adalah hanya poin-poin. Ya, kalian itu kan belajar nggak fokus. Ya, kenapa nggak fokus? Ya kalian rasakan sendiri ya. Pelajaran kalian banyak. Sedangkan guru itu fokus. Kenapa guru lebih pinter? Ya pasti ya karena dia fokus. Makanya biar daripada kalian susah nggak fokus, ya minimal pokoknya hafal dulu. Jangan berharap itu paham. Ya, terutama pelajaran-pelajaran saya atau pelajaran ilmu syar'i. Kalian belajar fikih itu nggak usah paham dulu, yang penting hafal dulu. Ini juga sama, yang penting hafal dulu tadi. Bisa memetakan, oh waris itu kayak gini, dia dapatnya seperti ini, dia dapatnya seperti ini. Pahamnya kapan? Kalau nanti kalian fokus. Terutama nanti kalau bagi yang di Timur Tengah nanti lebih fokus lagi dan seterusnya. Asobah itu adalah harta sisa. Ya, adalah ahli waris yang bagian hartanya tidak tertentu. Tidak tertentu itu berarti maksudnya tadi sisa tadi. Bahasanya orang ketika membagi waris yang diutamakan adalah yang pecahan dulu. Ya. Yang pecahan dulu. Pecahannya ada berapa? Ya tadi dihitung, setengahnya siapa dulu. Nah, setelah terpecah-pecah contohnya gini. Anak perempuan tadi kan dapatnya setengah. Ibu saya karena ada perempuan dapatnya 1/6. Ayah saya dapatnya juga 1/6 karena ada anak. Ya, dari setengah 1/6 masih ada enggak? Ya, kalau kalian yang belajar ilmu pecahan di bilangan desimal ya 0,0 atau pecahan, kalian pasti ngitung. Setengah, 1/6 ya masih ada sisa. Nah, sisanya itu untuk asobah. Asobah itu ada 3. Yang pertama asobah bin nafsi. Nah, ini juga harus dihafal nih bagi yang kelas 12 atau bagi yang nanti belajar persiapan di Timur Tengah. Asobah bin nafsi apa? Adalah asobah yang asli dari dirinya. Contohnya anak laki-laki dimanapun. Kalau ditanya tadi, anak perempuan tadi dapatnya berapa kalau sendiri? Setengah. Anak laki-laki berapa? Nggak tentu. Nggak jelas. Bahasanya seperti itu. Kalau bahasa kasarnya nggak jelas. Tapi bukan berarti nggak jelas nggak dapat. Bahkan dapatnya akan lebih banyak. Jadi sisanya, ya kalau ada anak laki-laki berarti bapak tadi dapatnya berapa? 1/6. Ibu 1/6. Suami dapatnya 1/4. Ya, 1/6, 1/6. Sisanya buat anak laki-laki. Kalau sendirian. Kalau dia dengan anak perempuan dibagi 2, tapi anak laki-laki lebih banyak. Nah, itu seperti itu ya. Itulah pembagian waris yang sangat simpel. Kalau sudah dipelajari lebih dalam lagi, alhamdulillah tuh bahasanya nggak perlu buka buku ya, sama seperti ya sebenarnya namanya guru pinter tuh nggak aneh ya bisa gitu kan, karena pertama dia fokus, yang kedua diulang-ulang. Kalau saya jadi guru faraid terus ya selama nanti 10 tahun 20 tahun yang ngajarnya itu aja nanti kalau ya jadi bahasnya seperti itu. Anak laki-laki kalau nggak ada baru cucu laki-laki dicari. Ini juga sama, ini nomor 1 lebih diutamakan, kalau nggak ada baru nomor 2. Jadi jangan berharap saudara laki-laki sekandung itu dapat uang sisa, yang saya katakan tadi, kalau selama ada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini raja. Kalian lagi kemarin tuh lagi viral meme yang ada kayak rajanya gitu ya. Ini kalau mau di-meme kan si anak laki-laki itu raja paling besar. Nah, bawah-bawahnya tuh cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki.
Yang sujud-sujud itu ya yang paman, yang anak laki-laki yang paling bawah gitu ya. Jadi ininya anak laki-laki diutamakan. Pasti. Termasuk saya. Kalian yang anak laki-laki, kenapa anak laki-laki kok diutamakan seakan-akan besar? Ya nanti dia bertanggung jawab, dia kan akan nikah. Dia akan menafkahi anak istrinya. Jadi kenapa sebenarnya hikmahnya seperti itu? Bukan berarti ini mendiskriminasi. Ya, anak laki-laki lebih banyak 2 kali lipat, uangnya bukan buat dirinya. Suatu saat nikah, kalau dia nggak nikah ya terserah memang ya makan aja tuh harta. Tapi kalau perempuan, ketika dia dapat hartanya, dia nggak wajib ngasih ke suami, ke anak istri. Harta istri itu harta istri sendiri. Ya sebenarnya anak perempuan tuh lebih ya masing-masing sebenarnya ya. Kalian yang anak perempuan, kenapa kalau lebih sedikit ya? Kalian nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawab kalian tuh diri sendiri. Tanggung jawab kalian tuh perempuan tuh taat pada suami dan seterusnya ya. Jadi nggak ada tanggung jawab ngasih anak. Yaitu sebenarnya tanggung jawab istri. Tapi kalau mau ngasih ya nggak masalah. Ini namanya asobah bin nafsi. Asobah ma'a ghairihi. Oh, saya terlewat nih ya. Aslinya bil ghairi nih ya, bukan ma'a ghairihi. Bil ghairi. Intinya asobah ma'a ghairi adalah tadi, jika anak laki-laki bersama anak perempuan. Jika anak laki-laki itu bersama anak perempuan. Ya. Contohnya kalian kalau ada yang apa namanya? Keluarga, kalau saya kan masih baru punya anak 2 perempuan, belum ada anak laki-laki. Berarti bagian akobahnya nggak ada. Ya. Kalau kalian yang sudah ada anak laki-laki dan perempuan, nah itu berarti berbagi. Ya, nggak sendirian. Anak laki-laki harus membagi hartanya kepada saudaranya tadi ya. Saudarinya tadi perempuan, yaitu setengahnya itu adalah asobah. Berikutnya hijab. Hijab di sini bukan kerudung. Hijab di sini bukan apa namanya yang lagi ngetren tuh apa namanya itu hijab atau jilbab. Nah, hijab ini kan sebenarnya secara bahasa tuh tabir atau penghalang. Kenapa kalian berhijab? Ya karena untuk menghalangi aurat kalian. Ya bukan berarti malah berhijab bukan untuk gaya-gayaan. Malahan ada yang malah menampakkan lekuk tubuh ya, lekuk tubuh dan seterusnya, jangan sampai seperti itu ya. Namanya hijab tuh secara bahasa, ini kembali ke bahasa, adalah tabir atau penghalang. Ya. Tabir atau penghalang itu adalah tadi eliminasi tadi. Ya. Yang pertama hijab nukson. Hijab nukson itu adalah penghalang tapi untuk ngurangin. Contohnya apa? Tadi suami kalau nggak ada anak itu dapatnya setengah. Kalau ada anak dapatnya 1/4. Berarti gara-gara siapa si suami ini? Nah, ini bahasanya seperti ini. Ini bahasanya kalau bahasa kasarnya itu biang kerok. Biang kerok ngurangin. Ya. Ya. Jadi ada seorang istri meninggal ya. Dia punya harta banyak. Karena tahu umpamanya si suami ini tahu gue pengen dapat setengahnya kalau dia meninggal duluan gitu kan. Berarti dengan syarat apa? Jangan sampai dia punya anak. Ya makanya selama nikah jangan sampai punya anak. Itu gimana caranya terserah gitu ya. Nanti ada cara-caranya, nanti kalian tahu juga sebenarnya. Ya, jadi selama akhirnya besoknya ternyata malah dia hamil mau punya anak, aduh nggak dapat jadi setengah. Nah ini kasarannya seperti itu. Ya dia punya anak dapatnya 1/4 deh, hilang setengahnya. Ya kan, aslinya dapat setengah, dapat 1/4 berarti hilang setengahnya. Gitu kan. Nah, itu tadi hijab nukson. Ya. Yaitu yang tadi dia yang aslinya dapat banyak malah jadi sedikit. Dan banyak tadi ya, seperti ibu juga, bapak juga. Jadi jadi anak ini sebagai penentu. Kalau ada anak, bagian yang lain bisa lebih banyak. Ya, Van, kalau tidak ada anak, bagian yang lain bisa lebih banyak. Kalau ada anak, yang lain terkurangi. Bahkan akhirnya ada yang apa? Ada yang tidak dapat sama sekali. Ya, hijab hirman namanya ini, hijab hirman. Contohnya gini. Hijab hirman yang realitas seperti ini. Ada seorang punya anak minggat. Ya. Si bapak
meninggal akhirnya. Dia meninggalkan banyak harta. Karena nggak ada anak, bapaknya juga kakeknya sudah meninggal atau bapaknya sudah meninggal, dia punyanya saudara. Ya kan? Jadi saudara itu berhak menggantikan si anak tadi yang minggat. Ya karena nggak jelas, namanya nggak jelas kan berarti hartanya pembagiannya itu kan karena tadi secara hukum udah meninggal, udah minggat 10 tahun gitu nggak mungkin balik lah. Ya berarti hartanya untuk si saudaranya yang meninggal tadi, si bapak tadi punya saudara, hartanya maunya 10 M, sisanya 5 miliar. Sudah dibagi yang lain 5 miliar buat dia. Ternyata karena dia tahu bapaknya meninggal punya harta, dia nongol. Nah, secara hukum Islam si anak lebih berhak. Jadi seakan-akan akhirnya apa? Hijab Hirman, si saudaranya gigit jari. Ya dia datang gitu kan, bahasanya gitu. Ya sial, kalau mau bahasa kasar, aduh, sial nih malah dia datang. Gak dapat apa-apa akhirnya 5 miliar hilang. Itu namanya hijab Hirman ya. Hijab yang menyebabkan ahli waris kehilangan hartanya. Terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak seperti itu. Baik, jazakumullah khairan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Inti dari pembagian harta waris. Saya ringkaskan lagi. Ini bagi pemula, tinggal nanti dipelajari lebih dalam lagi. Tadi mempelajari ilmu waris itu minimal 3. Pertama tadi tahu teorinya. Teorinya itu tadi ya termasuk syarat, hukum sebelum bagi. Syarat, hukum, penghalang, rukun, syarat, penghalang. Itu yang wajib diperhatikan. Yang kedua adalah memahami ashabul furud. Ya, memahami itu berarti apa? Berarti harus hafal dulu, baru paham. Ya nggak mungkin, saya yakin bagi yang baru dengar nggak mungkin langsung paham 100%. Mustahil ya, kecuali ya dia kalau ada yang benar-benar paham, jenius 100% apa yang saya sampaikan, ayo kita duet nanti ya, atau bahasanya saya tes nanti kalau mau. Ya. Jadi sekali lagi tadi teori pertama, yang kedua adalah memahami ashabul furud. Tadi ashabul furud itu apa? Adalah bagian pecahan. Jadi memahami siapa yang dapat setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, dia hafal dan paham. Yang ketiga adalah memahami asobah. Tadi harta sisa siapa saja? Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara sekandung, saudara sebapak, dan seterusnya. Memahami. Ya. Dari asobah ini, maka otomatis tahu namanya hijab. Ya, jadi intinya kalau orang sudah 3 paham ini cukup ya. Sebenarnya simple, pokoknya bagikan di imajinasi kalian mempelajari faraid itu ada 3 bagian. Pertama secara teori tadi, memahami ashabul furud, memahami asobah. Memahami ashabul furud, memahami asobah. Setelah itu kalau sudah paham, sudah ada di otak, kalian pasti bisa menghitung. Ya. Dengan menghitungnya gimana? Sebenarnya ada caranya, cara jadul, ada cara ya, cara jadul itu adalah cara yang pakai pecahan FPB KPK. Tapi kalau yang cara lebih simpel yaitu pakai kalkulator selesai. Kalau orang sudah tahu bagiannya 1/8, 1/8-nya berapa ya? Kalau uangnya 10 miliar, 1/8-nya berapa? Ya tinggal hitung. Koma-koma nggak masalah. Gitu kan? Kalau yang pasti jelas kan biasanya kalau 8 miliar, 1/8-nya 1 miliar ya selesai. Ya, tapi kalau 8 miliar 2/3-nya berapa? Tinggal kalkulator gampang sekali. 2/3 kali segini berapa keluar muncul. Itu sebenarnya cukup ya. Apalagi di zaman canggih seperti ini, maka menghitung waris seperti ini ada asal masalah, ada rumus perhitungan seperti apa itu sebenarnya nggak perlu. Ini rumus penghitungan waris dan seterusnya tinggal sebenarnya tinggal pakai kalkulator selesai. Uangnya berapa dicari dulu, 1/8-nya dapat berapa ya selesai sebenarnya seperti itu. Baik, jazakumullah khair. Penjelasan saya insya Allah semoga bermanfaat dan dapat dipahami.